Why do I pull you close and then ask you for space? Why is it so close? Why is it so hard to say? All letters, same letters. Why is it so hard to say? Want you to name it, I do. Want you to make it yours. It's like secret magic, knows what says to me, but I don't understand. Magic is taking hold of me. Don't wanna fight the fall. Primbon adalah kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta. Primbon berfungsi sebagai pedoman untuk mendetekkan kisah dalam suatu tindakan dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Primbon didefinisikan sebagai kitab yang berisikan ramalan, Buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan. berisi rumus ilmu gaib, sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur, dan mengurus segala macam kegiatan yang penting. Primbon atau paririmbon berasal dari kata dalam bahasa Jawa. Primbon secara harfiah berasal dari kata rarimbul, yang berarti simpanan dari bermacam-macam catatan oleh orang Jawa pada zaman dahulu yang kemudian diturunkan atau disebarluaskan kepada generasi berikutnya. Orang-orang terdahulu mencatat setiap kejadian di daun tal, siwalan. Kejadian-kejadian yang dicatat tersebut meliputi fenomena yang baru saja terjadi, alias tidak pernah mereka rasakan sebelumnya dan pemanfaatan alam sekitar. Mereka mencoba mendalami, memahami, mencermati, bertafakur atas setiap kejadian serta gejala alam yang mereka rasakan. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan hasil yang lebih baik dan terhindar dari kegagalan maupun musibah. Halo Mbak, kenalin aku Inggar Cahya sama teman-temanku. Kami dari Bahasa dan Sastra Indonesia, peminatan linguistik, ingin mengetahui banyak tentang filologi. Dengan Mbaknya sendiri siapa? Nama saya Lailatul Fitria dengan peminatan filologi. Baik, aku mau bertanya sama Mbak Laila. Apa sih alasan Mbak Laila mengambil peminatan filologi ini? Alasan saya itu mengambil filologi yang pertama, saya kan sebelumnya itu ambil linguistik. Terus saya mengasah skill saya, ternyata ini bukan basic saya. Akhirnya saya mencoba ke filologi. Nah, saya tuh tertarik karena filologi ini objeknya ada dua, folklore sama naskah. Nah, di naskah ini terdapat aksara yang berbeda-beda, ada pegon, ada aksara Jawa. Nah, saya tuh tertarik ingin mendalami aksara itu seperti apa, terus habis alih aksara itu kita harus menerjemahkan. Nah, itu seperti apa. Jadi menurut saya tuh itu kepo saya itu dalam peminatan filologi itu sih. Yang pertanyaan kedua ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak Laila ngambil skripsi folklore atau naskah? Kalau saya ambil skripsinya naskah karena di naskah yang saya ambil ini menceritakan peperangan. Nah, itu Kakawin Baratayuda untuk naskahnya. Lalu yang ketiga, apa alasan Mbak Laila ngambil skripsi naskah daripada folklore, dan menurut Mbak Laila sendiri pelestarian naskah itu seperti apa? Baik, saya lebih tertarik pada teks tertulis karena di situ tidak mengkaji hanya isi naskah atau pesan, tetapi juga meneliti aspek linguistik, sastra maupun sejarah penyalinan naskahnya. Kalau di naskah aku itu mengenai Baratayuda. Itu Baratayuda sendiri merupakan salah satu karya sastra monumental di Jawa yang memperlihatkan akulturasi antara budaya lokal, terus dan nilai-nilai Hindu di dalam naskah itu. Jadi saya itu merasa ingin mendalami makna apa yang terkandung dalam naskah itu. Terus untuk pelestarian naskah itu yang pertama alih aksara, yang kedua itu terjemahan, yang ketiga itu suntingan teks.
Terus yang keempat, digitalisasi naskah. Yang kelima, diseminasi substansi naskah. Yang keenam, rekonstruksi informasi. Dan ketujuh, penyaduran. Udah. Lalu yang keempat itu untuk skripsi Mbak Laila sendiri itu menggunakan metode suntingan apa? Kalau boleh tahu. Kalau di skripsi saya itu metode suntingan analisis semiotik. Gitu. Itu seperti apa ya, Mbak? Kalau analisis semiotik itu kita harus tahu makna terus simbol yang ada di naskah itu. Mungkin saya perlu membandingkan versi-versi di naskah Bharatayuddha itu di Indonesia, di India ataupun di negara-negara lain. Karena naskah Bharatayuddha di setiap negara itu pasti berbeda dengan cara analisisnya maupun cara menganalisis simbolik gitu. Terus jadi saya tuh ingin membuat kritik untuk menunjukkan perbedaan bacaan antar naskah di setiap negara itu berbeda gitu. Karena pasti setiap negara itu punya kriteria khusus sendiri seperti apa naskah Bharatayuddha ini dipublikasikan gitu sih. Tuh. Berarti perbandingannya itu bukan hanya seputar Indonesia saja, berarti juga seluruh negara juga yang nggak melok semiotik itu. Kalau analisis semiotik itu kan makna dan simbol. Jadi dalam naskah Bharatayuddha ini kan kayak puisi. Nah itu kan kita harus meneliti. Seperti apa semiotik di dalam naskah itu gitu, versinya seperti apa, karena saya itu menjurus ke episode. Jadi kalau di dalam naskah Bharatayuddha ini terdapat 6 episode, saya mengambil 1 episode aja gitu untuk mempermudahkan menganalisis semiotika saya. Lalu yang kelima, Mbak, menurut Mbak Laila sendiri apa yang menarik di dalam skripsi Mbak Laila yang Mbak Laila ambil? Oke. Yang menarik dalam skripsi saya yang berjudul Naskah Bharatayuddha ini meskipun berakar dari Mahabharata, karena ini menyambung dari Mahabharata, terus diolah dengan cita rasa Jawa dalam bentuk kakawin. Jadi naskahnya ini berbentuk tulisan kakawin gitu. Terus saya kan fokusnya ke episode 3 gitu. Karena saya menemukan ada narasi yang sangat menyentuh hati, entah itu emosi, terus entah itu tema kehancuran, entah itu kebesaran tokoh-tokoh waktu perang. Jadi di episode 3 ini tapi ada peperangan yang sangat besar di situ. Jadi sehingga saya waktu membaca itu ini kayak gini gitu. Jadi saya melihat nilai-nilai tentang kepahlawanan, terus dharma dan lain-lain. Untuk aspek sastra dan budaya ini menurut saya terkandung dalam naskah itu karena sudah dijelaskan entah itu dari budaya mengenai peperangan atau dari sastra dari segi naskahnya yang berupa puisi gitu sih. Lalu pertanyaan terakhir Mbak dari kami itu kira-kira skripsi yang Mbak Laila ambil itu bisa menggunakan pendekatan budaya, sastra atau agama? Kalau skripsi yang saya ambil itu bisa pendekatan ke budaya karena naskah Bharatayuddha ini mencerminkan nilai-nilai kerajaan Jawa kuno seperti konsep kesatria dan ajaran moral. Dari sisi sastra, kakawin ini adalah puisi klasik yang penuh gaya bahasa dan struktur metrum yang kompleks. Dari sisi agama, itu banyak ajaran Hindu yang diadaptasi ke dalam konteks Jawa. Ketiganya itu sangat relevan dan saling melengkapi dalam pembacaan naskah ini. Jadi tidak hanya ke budaya, terus dari aspek sastra atau agama. Jadi semua itu bisa semua. Karena di dalam naskah Bharatayuddha ini juga membahas tentang Hindu, membahas tentang peperangan, terus membahas tentang kebudayaan yang dulu gitu.
Cukup menarik ya untuk kita yang masih belajar tentang apa itu filologi, terus apa namanya sejarah juga teks atau naskah yang Mbak Laila ambil sendiri. Terima kasih Mbak Laila udah nyempetin waktu buat kami wawancara. Semisal Mbak Laila mau apa namanya memberikan kami informasi lebih juga gak apa-apa. Terima kasih atas waktunya juga. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Devina dan teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah kata, mohon maaf dimaklumi. Dan sekian dari saya. Terima kasih, bye-bye.